Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan soal nomor 9 yang beranggotakan Rafli Tio Setiawan dengan NBI 146-2007, Ahmad Farudin Azam dengan NBI 146-20257, dan Pandu Satria Mulia dengan NBI 146-20273. Next. ISO 38500 2015 adalah standar internasional yang berkaitan dengan tata kelola TI dan memberikan panduan tentang bagaimana organisasi seharusnya mengelola penggunaan TI. Berikut adalah desain indikator dalam bentuk kertas kerja berdasarkan konsep ISO 38500 2015 yang dapat digunakan untuk proses audit dalam jenis organisasi apapun. Yang pertama, nama organisasi. Yang kedua, tujuan audit. Yang ketiga, tanggal audit. Lalu tim audit. Kemudian deskripsi organisasi, menjelaskan tentang deskripsi tentang organisasi tersebut, baik itu misi, visi, dan aktivitas utama yang dilakukan oleh organisasi. Lalu lingkup audit. Deskripsi ruang lingkup audit termasuk aspek-aspek tata kelola TI yang diauditkan. Acuan ISO 8500-2005 rujukan kepada ISO 38500-2005 sebagai pedoman utama dalam melakukan audit. Metode audit yang digunakan yaitu dapat berupa wawancara, penilaian dokumen, observasi, atau pengujian fisik. Kemudian indikator tata kelola TI. Daftar indikator tata kelola TI yang akan dievaluasi selama audit terdapat 7 indikator. Yang pertama, penentuan tanggung jawab dan wewenang TI. Deskripsi, apakah organisasi itu memiliki struktur yang jelas untuk menentukan tanggung jawab dan wewenang yang akan mengelola audit TI. Lalu kriteria, adanya struktur organisasi yang mengidentifikasi pemimpin TI dan tanggung jawabnya serta wewenang dalam mengambil keputusan. 3. Pengukuran, verifikasi struktur organisasi, peran pemimpin TI, dan dokumen-dokumen terkait tanggung jawab dan wewenang TI. 4. Toleransi, instruktur organisasi dan tanggung jawab TI harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. 5. Hasil pengukuran, pemimpin TI yang ditunjuk harus bertanggung jawab dan mendokumentasi terkait hasil yang diperoleh. Kesimpulan, apakah organisasi itu memiliki struktur yang jelas untuk bertanggung jawab dan wewenang TI. Indikator 2, perencanaan strategi TI. Deskripsi, apakah organisasi memiliki rencana strategi TI yang terkait dengan tujuan bisnisnya. Kriteria, adanya rencana strategi TI yang mendukung tujuan bisnis organisasi serta langkah-langkah yang diperoleh untuk mencapai rencana tersebut. Pengukuran, tinjauan rencana strategi TI dan hubungannya dengan tujuan bisnis. Toleransi, rencana strategi TI harus terintegrasi dengan rencana bisnis organisasi. Hasil pengukuran, evaluasi rencana strategi TI dan korelasi dengan tujuan bisnis. Kesimpulan, apakah rencana strategi TI sesuai dengan tujuan dari bisnis tersebut. Indikator ketiga, peran kinerja TI. Deskripsi,
Apakah organisasi memiliki proses pengukuran kinerja TI yang terkait dengan tujuan bisnisnya? Kriteria. Adanya proses pengukuran kinerja TI yang memungkinkan evaluasi efektivitas penggunaan TI terhadap tujuan bisnis. Yang kedua, pengukuran. Tinjauan proses pengukuran kinerja TI yang data yang dihasilkan. Ketiga, toleransi. Proses pengukuran kinerja harus terkait dengan tujuan bisnis dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran, evaluasi efektivitas pengukuran kinerja TI. Yang terakhir adalah kesimpulan, apakah organisasi memiliki proses pengukuran kinerja TI yang efektif. Indikator yang keempat, perencanaan dan implementasi TI. Deskripsi. Apakah organisasi memiliki proses perencanaan dan implementasi TI yang terstruktur? Kriterianya adalah adanya proses perencanaan yang mendukung implementasi TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pengukuran, tinjauan proses perencanaan implementasi TI serta dokumentasi terkait. Toleransinya, proses perencanaan dan implementasi TI harus dengan tujuan bisnis dan berorientasi pada hasil. Hasil pengukurannya adalah evaluasi proses perencanaan dan implementasi TI. Kesimpulan, apakah organisasi memiliki proses perencanaan dan implementasi TI yang terstruktur dan berorientasi pada hasil? Indikator kelima, yaitu evaluasi resiko TI. Deskripsi, apakah organisasi secara sistematis mengevaluasi resiko TI yang dapat mempengaruhi tujuan bisnisnya? Kriteria, adanya proses evaluasi resiko TI yang terkait dengan tujuan bisnis dan perencanaan pengelolaan risiko. Yang ketiga, pengukuran. Tinjau proses evaluasi risiko TI dan ambil. Yang keempat adalah toleransi. Evaluasi risiko TI harus menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan TI. Hasil pengukuran, evaluasi efektivitas proses evaluasi risiko TI. Kesimpulannya adalah, apakah organisasi secara sistematis mengevaluasi risiko TI yang dapat mempengaruhi tujuan bisnisnya? Indikator ke-6, pengelolaan kebijakan dan pedoman TI. Deskripsi, apakah organisasi memiliki kebijakan dan pedoman TI yang sesuai diterapkan secara konsisten? Kriteria, adanya kebijakan dan pedoman TI yang sesuai dengan tujuan bisnis dan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Yang ketiga adalah pengukuran. Tinjau kebijakan dan pedoman TI secara serta langkah-langkah untuk penerapan dan pemantauan. Toleransi, kebijakan dan pedoman TI harus selaras dengan tujuan bisnis dan regulasi yang berlaku. Hasil pengukuran, evaluasi kesesuaian dan konsistensi penerapan kebijakan dan pedoman TI. Kesimpulannya, apakah organisasi memiliki kebijakan dan pedoman TI yang sesuai diterapkan secara konsisten? Indikator ke-7, pemantauan dan pengukuran kerja TI. Deskripsi, apakah organisasi secara teratur memantau dan mengukur kinerja TI serta membuat perbaikan berdasarkan temuan tersebut? Kriteria, adanya proses pemantauan dan pengukuran kinerja TI yang memungkinkan identifikasi perbaikan yang diperlukan. Pengukuran, tinjau proses pemantauan dan pengukuran kinerja TI serta catatan perbaikan yang diimplementasikan. Toleransi, proses pemantauan dan pengukuran kinerja harus berkelanjutan dan berkontribusi pada perbaikan terus-menerus. Hasil pengukuran adalah evaluasi efektivitas pemantauan dan pengukuran kinerja TI. Kesimpulan, apakah organisasi secara terus memantau dan mengukur kinerja TI serta membuat perbaikan berdasarkan temuan tersebut? Temuan dan rekomendasi. Temuan selama audit serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan, identifikasi juga tindakan perbaikan yang harus diambil dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kesimpulan audit umum mengenai tata kelola TI berdasarkan temuan-temuan dalam audit. Tidak lanjut adalah langkah-langkah yang lanjut yang harus diambil setelah audit selesai, termasuk jadwal pelaksanaan, tindakan perbaikan, dan catatan.